Halo teman-teman semua, selamat datang di kanal Konsultan Riset. Kali ini, saya Fahrul Riza akan memberikan tutorial mengenai ilmu mikroekonomi. Di topik kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis pasar output. Nah, bagi teman-teman yang saat ini sedang mempelajari mikroekonomi, dapat memanfaatkan materi dasar ini untuk menambah pengetahuan. Jika dirasakan bermanfaat dan membantu, boleh dikasih like dan share-nya ya. Tujuan pembelajaran kita adalah kita mengetahui jenis-jenis pasar yang digunakan di dalam analisis ekonomi, khususnya ekonomi mikro. Kemudian kita juga akan mengetahui karakteristik dari masing-masing pasar tersebut. Nah, kalau kita gambarkan pasar dalam spektrum garis seperti ini. Jadi, dimulai dari pasar persaingan sempurna dengan lambangnya saya ambil adalah pedang. Kenapa pedang? Karena pasar persaingan sempurna itu adalah pasar di mana tingkat kompetitifnya sangat tinggi. Di mana di situ banyak terdapat penjual dan juga banyak terdapat pembeli. Jadi, kalau bisa dikatakan, di manakah pasar yang paling banyak, paling tinggi tingkat persaingannya, yaitu di pasar persaingan sempurna. Kemudian kita beralih ke pasar yang lebih tinggi tingkatannya. Nah, lebih tinggi di sini maksudnya adalah lebih sedikit memiliki kekuatan pasar si produsennya, yaitu pasar monopolistik. Di situ saya gambarkan sebagai kardus-kardus bertingkat. Nah, ini menandakan apa? Dalam pasar monopolistik, orientasinya sudah meningkat kepada produk tersebut memiliki ciri khas, ya. Jadi produk tersebut sudah punya merek sehingga bisa membentuk selera pelanggan. Jadi di pasar monopolistik ini, harga bukan lagi satu-satunya menjadi alat strategi bersaing. Konsumen memiliki preferensi lain, bisa karena mereknya, bisa karena kemasannya, dan lain-lain. Kemudian meningkat lagi, ya, di sini adalah pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli itu saya gambarkan sebagai potongan kue. Karena di pasar oligopoli itu berbeda dengan pasar sebelumnya, yaitu monopolistik. Di pasar oligopoli, penjualnya hanya sedikit, sehingga di sini penjual bisa berbagi pasar dengan pesaingnya. Nah, di oligopoli ini, otomatis penjual akan memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibanding monopolistik dalam menentukan harga. Karena apa? Karena jumlah pesaingnya hanya sedikit dibandingkan dengan monopolistik. Nah, pasar dalam ekonomi yang memiliki kasta tertinggi ya adalah pasar monopoli. Nah, di situ saya gambarkan sebagai roket. Artinya apa? Pasar yang tidak memiliki pesaing. Dia bisa terbang setinggi-tingginya meninggalkan lawan-lawannya. Di pasar monopoli ini, maka semua hal yang berkaitan dengan strategi adalah milik perusahaan sendiri. Perusahaan bisa menetapkan harga yang tinggi karena tidak ada pesaing. Perusahaan dapat menciptakan produk yang unik di mana tidak ada satupun produsen lain yang dapat menirunya. Baiklah, sekarang kita lihat lebih detail lagi. Nah, ini adalah contoh pasar persaingan sempurna ya. Kalau kita ke pasar, mungkin kita lihat barang-barang yang dijual tidak bermerek dan kita tidak bisa membedakan antara produsen yang satu dengan yang lainnya. Mana bawang hasil dari produsen A, mana bawang dari hasil produsen B. Kita tidak bisa menentukannya karena tidak ada merek di bawang tersebut. Jadi, di pasar persaingan sempurna, terdapat banyak sekali pembeli dan banyak sekali penjual. Ya, sehingga tidak ada satupun yang bisa menentukan harga atau mempengaruhi harga. Kemudian, produk yang dijual sama persis, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang diproduksi oleh perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, dan seterusnya. Kita sebut produknya homogen. Kemudian di sini, penjual tidak memiliki daya apa-apa untuk menentukan harga. Jadi, harga yang ia ambil adalah harga yang terbentuk di pasar. Sebagus apapun produknya,
karena banyak pesaing yang juga menjual produk yang sama, maka penjual ya hanya mengikuti harga yang sudah terbentuk di pasar, ya. Misalnya saya sebagai peternak ayam potong, ya, kemudian harga ayam potong di hari ini misalnya harga per kilonya adalah 35.000. Ya maka mau nggak mau saya harus menjualnya di harga segitu. Jika saya menjualnya di harga lebih tinggi saja walaupun sedikit, maka tidak ada orang yang mau membeli produk ayam potong saya. Kenapa demikian? Karena pembeli mengetahui kondisi pasar secara sempurna. Pembeli mengetahui secara persis bahwa harga yang berlaku saat ini untuk ayam potong adalah 35.000. Sehingga kalau saya jual 36.000, tidak ada satupun orang yang mau membeli ayam potong saya. Akhirnya saya terpaksa menjual di harga yang berlaku. Jadi, kalau saya ingin bersaing, bagaimana caranya? Oke, kalau saya ingin bersaing, maka bisakah saya menjualnya di harga 34.000? Apakah saya akan rugi di harga segitu? Ya, kalau saya tidak rugi di harga segitu, maka saya bisa menjualnya di harga 34.000. Tapi kalau saya ingin mengikuti harga pasar, saya menjual di 35.000. Karena harga yang terbentuk di pasar persaingan sempurna adalah harga yang sudah sangat kompetitif, maka sulit bagi saya untuk menjual di harga 34.000. Nah, oleh karenanya, saya akan menjualnya di harga 35.000. Kemudian, karakteristik lainnya di pasar persaingan sempurna adalah setiap pembeli dan penjual bebas keluar masuk pasar. Artinya kalau kita ingin masuk ke pasar, ya bebas, tidak ada yang menghambat. Kalau kita rugi, pengen cabut dari pasar, ya juga tidak ada yang menghambat. Pasar selanjutnya adalah, ini masih membahas persaingan sempurna, ya. Nah, di pasar persaingan sempurna kita bisa lihat ada kurva perusahaan, ada kurva pasar. Harga yang terbentuk di perusahaan, P equilibrium-nya, mengikuti berapa keseimbangan di pasar. Dan bentuk kurva permintaan di perusahaan itu berbentuk garis lurus. Artinya, si perusahaan tidak memiliki kemampuan apapun dalam menentukan harga, sehingga mau nggak mau dia harus menjual di harga equilibrium di pasar agar dia mendapatkan pembeli. Jika dia menetapkan harga di atas P equilibrium, maka tidak ada satupun orang yang mau melakukan pembelian darinya. Nah, berikutnya adalah pasar yang setingkat lebih tinggi, yaitu pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik ini pasar yang paling banyak ada di sekitar kita. Seperti bisa kita lihat pada gambar ya. Nah, itu adalah jenis-jenis fast food ya. Produknya hampir sama tapi berbeda corak ya. Nah, di dalam pasar monopolistik persamaannya dengan pasar persaingan sempurna apa? Sama-sama terdapat banyak sekali pembeli dan penjual. Akan tetapi, di mana bedanya? Produk yang dijual berbeda corak. Jadi ada diferensiasi antar penjual. Dan inilah yang menjadi ciri khas pasar monopolistik. Kemudian di sini penjual bisa loh menentukan harga, namun kekuatan dominan masih ada pada konsumen. Kenapa demikian? Karena kalau penjualnya menentukan harga terlalu mahal, maka konsumen akan lari ke produsen lainnya, ya. Kemudian, baik penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar secara sempurna. Jadi perusahaan nggak bisa macam-macam, nggak bisa menetapkan harga yang begitu tinggi sehingga bisa menipu pembeli, tidak ya. Jadi di pasar monopolistik ini si perusahaan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pembeli, namun kekuatannya tidak besar. Nah, selain harga, apalagi yang bisa menjadi alat untuk strategi bersaing di pasar monopolistik, yaitu iklan dan promosi. Ini menjadi senjata selain daripada harga. Kita memiliki merek yang bagus, yang unik, kualitas yang bagus, kita bisa menjual produk kita sedikit lebih tinggi dari pesaing kita. Nah, kemudian, sama halnya dengan pasar persaingan sempurna, setiap pembeli dan penjual di dalam pasar monopolistik bebas keluar masuk pasar. Nah, ini adalah bentuk kurva permintaan monopolistik. Kita lihat apa bedanya. Nah, bedanya di sini adalah kurva permintaan perusahaan, dia tidak lagi horizontal, tapi dia berbentuk
elastis. Nah, elastis ini berarti menandakan apa? Bahwa perusahaan bisa menaikkan harga, memiliki kekuatan, tapi hanya sedikit. Jika perusahaan menaikkan harga terlalu tinggi, dia akan bisa kehilangan banyak pembeli. Jadi, di sini kurva monopolistik memiliki kurva permintaan dengan lereng yang landai, ya. Nah, demikian juga kurva permintaan pasarnya. Nah, dalam hal ini permintaan monopolistik bisa menetapkan harga sedikit di atas permintaan pasar. Namun hanya sedikit ya, tidak bisa banyak-banyak, karena kalau terlalu tinggi dari harga pasaran, itu tentunya konsumen akan beralih ke pesaing lain. Nah, berikutnya pasar yang derajat ketiga atau tingkat ketiga, yaitu oligopoli. Nah, ini juga banyak sekali contohnya di sekitar kita, ya, dan strategi bersaing paling banyak di sini, ya, strategi bersaing, strategi manajemen banyak terjadi di sini. Oligopoli itu perbedaannya apa dengan dua pasar sebelumnya? Penjualnya hanya sedikit atau beberapa saja, ya. Sementara kalau di dua pasar sebelumnya penjualnya banyak, ya. Kemudian oligopoli memiliki persamaan dengan monopolistik, produknya berbeda corak, tapi dapat juga produknya homogen. Nah, di sini oligopoli ini akan memiliki kekuatan harga, ya, kekuatan menentukan harga jika apa? Jika antar perusahaan atau dalam artian kalau ekonomi disebut para incumbent itu bersepakat melakukan kerjasama, baik kerjasama menentukan harga atau kerjasama menentukan kuota produksi. Nah, di pasar oligopoli, penjual lebih mengetahui kondisi pasar dibandingkan dengan pembeli. Nah, di sini penjual lebih dominan, ya. Kemudian, di dalam oligopoli, sama dengan monopolistik, iklan, promosi, dan kerjasama antar penjual menjadi senjata untuk bersaing selain daripada harga. Jadi di sini sudah ada tambahan alat lagi, yaitu penjual bisa saling bekerja sama. Nah, kemudian apalagi yang membedakan oligopoli dengan pasar sebelumnya? Terdapat hambatan masuk bagi pendatang baru atau new entrants. Kenapa demikian? Ya karena wajar, si incumbent ini tidak mau dong kedatangan orang baru, karena kalau kedatangan orang baru di industrinya, maka pembagian kuenya akan jadi lebih sedikit, sehingga dia akan mempertahankan bagaimana pasar yang ada sekarang ini hanya dilayani oleh incumbent-incumbent yang ada, sehingga kuenya tidak terbelah lebih banyak lagi. Nah, berikutnya kalau kita lihat contoh-contohnya, kalau untuk di Indonesia mungkin kita bisa sampaikan misalnya pasar motor, ya, yang dikuasai oleh Yamaha, Honda, juga Suzuki dan Kawasaki. Nah, ini adalah kurva permintaan oligopoli. Bisa kita lihat di situ ada dua kurva, yang sebelah kiri. Yang merah itu adalah kurva kalau si perusahaan tidak saling bekerja sama. Nah, dia memiliki kekuatan menentukan harga yang lemah. Sebaliknya, ketika perusahaan saling bekerja sama, saling berkolusi, gitu ya, maka kekuatan harganya jadi dominan. Nah, di sini berarti kurvanya yang curam, yang warna biru. Jadi ada dua hal yang mungkin terjadi di dalam oligopoli. Penjual memiliki kekuatan yang besar dalam menentukan harga, atau penjual menentukan atau penjual hanya memiliki kekuatan yang lemah dalam menentukan harga. Itu bergantung kepada bagaimana kesepakatan antar oligopolis atau incumbent di dalam pasar oligopoli tersebut. Nah, bentuk pasar yang paling eksklusif, yang paling keren gitu ya, yang paling diidam-idamkan oleh semua penjual, yaitu monopoli. Hanya satu penjual, banyak pembeli. Nah, berarti penjual adalah segala-galanya. Produk yang dijual tidak memiliki substitusi yang dekat, ya. Di sini penjual dapat sepenuhnya menentukan harga. Kemudian penjual mengetahui kondisi pasar secara sempurna. Perusahaan tidak memiliki persaing yang dekat,
dan terdapat hambatan masuk bagi pendatang baru. Nah, kalau contoh yang dekat adalah mungkin sebagai perusahaan listrik yang ada di negara kita, di mana tidak ada pesaing di situ. Nah, berikut ini adalah gambar dari kurva permintaan monopoli. Nah, kita bisa lihat apa bedanya dengan 3 pasar sebelumnya. Kalau di pasar sebelumnya ada perbedaan antara kurvanya pasar dengan kurvanya perusahaan. Nah, di monopoli ini kita mendapati kurvanya sama antara kurva permintaan perusahaan dan kurva permintaan pasar. Mengapa demikian? Ada yang bisa menjawabnya? Ya, karena di dalam pasar monopoli, perusahaan adalah satu-satunya perusahaan, sehingga perusahaan juga sama dengan pasar. Iya dong? Kan tidak ada perusahaan lain di dalam pasar monopoli. Jadi perusahaan itu hanya satu-satunya supplier yang ada di pasar tersebut. Sehingga bisa kita lihat kurvanya hanya satu, yaitu kurva permintaan perusahaan yang sekaligus juga kurva permintaan pasar. Nah, apalagi bentuknya? Bentuk kurva permintaan monopoli itu bisa curam ya. Ini kalau monopolinya mementingkan kepentingan untuk keuntungan bisnisnya, ya. Di mana di sini elastisitas harganya sangat kecil, ya, sehingga sensitif sekali terhadap jumlah permintaan, ya. Dengan adanya kekuatan monopoli ini, maka sebenarnya perusahaan bisa berbuat sesukanya. Oleh karenanya, kenapa di produk-produk tertentu yang menguasai hajat hidup orang banyak biasanya harus dikelola oleh pemerintah. Tujuannya apa? Ya, tujuannya supaya tidak membebani konsumen. Nah, berikut adalah simpulan untuk materi dasar kita kali ini. Kita akan bahas masing-masing pasar di video-video berikutnya. Apa kesimpulannya? Yaitu setiap pasar memiliki tingkat kekuatan pasar yang bertingkat, ya. Kemudian, di persaingan sempurna, tidak ada satupun yang dapat mempengaruhi pasar, baik penjual ataupun pembeli. Kompetisinya sangat ketat, ya, sehingga informasi di pasar itu sangat sempurna diketahui baik oleh produsen maupun konsumen. Kemudian di monopolistik, penjual dapat mempengaruhi pembeli, namun sedikit. Lewat apa? Lewat membangun brand, ya, lewat loyalitas merek. Kemudian oligopoli, di sini penjual bisa saling bekerja sama untuk menentukan harga yang lebih tinggi. Akan tetapi kalau penjualnya tidak saling bekerja sama, maka kekuatannya akan menjadi lemah. Kemudian di monopoli, bagaimana di monopoli? Yaitu mempertahankan keunikan dan kelangkaan dari produk, ya, sehingga menghambat pesaing baru masuk. Perusahaan akan selama-lamanya memperoleh kekuatan monopoli jika dia bisa mempertahankan hal ini. Demikianlah pembahasan kita mengenai jenis-jenis pasar, ya. Kita akan bahas lagi masing-masing pasar di video-video selanjutnya. Simak terus video ini untuk memperkaya pengetahuan, ya, terutama di mata kuliah ekonomi mikro. Bagi teman-teman yang merasakan manfaat dari mengikuti video ini, silakan subscribe dan like.